Halo guys, hari ini gue mau sharing aja teman-teman ya. Kita ada sidang tanggal 5 Februari hari Senin. Itu gue sidang kedua atas dismissal. Jadi ketika kita menggugat orang ke petun ya, ini gugatan nomor 23 ya teman-teman. Gugatan nomor 23. Jadi ketika lu menggugat orang ke petun, itu lu tidak langsung disidangkan, oke? Ada satu sidang awal yang namanya sidang dismissal. Dismissal artinya lu bisa didiskualifikasi dari persidangan ini, gitu ya. Jangan harap lu bisa masuk ke dalam material, jangan harap lu bisa masuk ke dalam persidangan sebenarnya kalau lu tidak bisa melewati sidang dis ini, oke? Jadi sidang dismissal ini adalah untuk menguji atau pengadilan petun itu akan membuat sebuah penetapan atau sebuah sikap bahwa ini barang bisa kami terima atau nggak bisa kami terima, gitu. Oke? Nah, gua sudah menggugat 3 buah gugatan ya di dalam, petun. Yang ke satu tuh sudah kalah gue, artinya dinyatakan pengadilan tidak berwenang, oke. Yang kedua inilah yang hari ini nih, yang tanggal 5, Februari ini yang kedua, nomornya nomor 23, yang ketiga ini nomor 32. Ini hari Selasa tanggal 6 Februari baru mulai sidang pertama. Nah, yang hari ini adalah yang kedua ini dengan kode sengketa 23, ini sidang dismissal yang kedua, oke. Sidang dismissal yang pertama itu sebelumnya, hari Senin sebelumnya, di mana hakimnya itu yang gue bilang hakimnya baik, bijaksana ya, dia menyarankan atau memerintahkan istilahnya ya, supaya kedua pihak tuh saling berbaikan dulu di luar pengadilan, oke. Gua sudah berusaha cari mereka nggak ketemu, para tergugat, dan kemudian gue juga mengirim surat secara resmi minta, eee bertemu gitu ya secara online dan terbuka untuk umum, dan ternyata tergugat tidak hadir. Nah, hari ini tanggal Senin 5 Februari ini adalah sidang kedua dismissal, oke. Di sidang kedua ini, eee, ada, agak aneh nih sidang petun ya teman-teman ya, agak aneh juga. Jadi hakimnya adem ayem, ganti orang loh ya, ganti orang hakimnya. Jadi seharusnya yang menyidangkan dismissal itu adalah hakim ketua, ketua petun, yaitu Ibu Un Pratiwi yang kemarin tuh ya, mohon maaf ya Ibu Un yang kemarin itu. Jadi Ibu Un adalah ketua petun, beliau yang seharusnya menyidangkan ternyata lagi sibuk ya, jadi diwakilkan oleh wakilnya kalau nggak salah. Nah, minggu lalu oleh hakim yang lain lagi tuh, yang cowok yang baik-baik itu. Sekarang ganti hakim yang ibu-ibu. Nah, berhubung ini pengadilan, sidangnya tertutup untuk umum teman-teman ya, gue merekam tetapi tertutup untuk umum, jadi tidak gue sebarkan buat teman-teman ya. Minggu depan akan terbuka untuk umum, jadi akan gue live-kan. Jadi, ketua tunya tidak hadir, diwakilkan oleh hakim yang lain. Nah, ini berbeda hakimnya ya, kali ini suasananya gimana ya rasanya ya, adem-adem gitu ya, adem-adem gitu, cuek bebe gitu ya, kayak kemarin. Mungkin gara-gara dia bukan Mungkin gara-gara dia bukan ketua tun kali ya, jadi dia malah santai gitu ya, nggak tahu sih gue. Intinya sih gue tidak dipermasalahkan ya, gua sudah pasang handphone, gua merekam, tidak dipermasalahkan juga oleh mereka, atau mereka juga sudah tahu gue ini orang yang seperti ini, jadi mereka juga nggak mempermasalahkannya, atau gimana ya, nggak tahu juga ya. Dan sidangnya lucu banget, cuman paling 5 menit ya. Dibuka, sebentar, ditanya, "Kemarin minggu lalu Anda sudah disuruh disuruh, berdamai di luar pengadilan, bagaimana prosesnya?" Ya gue jelaskan ya bahwa, gue tidak ketemu dengan tergugat, kemudian gue sudah sampaikan via surat, kemudian mereka tidak hadir, oke? Dan si hakim ini juga tidak bertanya kepada tergugat, "Apakah benar Anda tidak hadir? Terus kenapa lu tidak hadir?" Nggak ditanya. Jadi gua agak bingung nih teman-teman ya, gua agak bingung, kenapa begitu? Kenapa mereka secuek itu? Berbeda banget dengan sidang pertama, di dismissal yang pertama dulu kali itu, kita dicecar di situ, tergugat dicecar, penggugat dicecar gitu ya. Sekarang kok santai-santai aja gitu ya, santai banget ya. Jadi, ya udah, tidak ada pertemuan ya kemarin ya? Ya sudah gitu ya. Jadi gue bilang tidak ada pertemuannya walaupun gue sudah bikin surat dan sudah gue tembuskan kepada Tun ya. Ya udah, langsung aja. Dia langsung menyatakan minggu depan kita akan sidang putusan atau sidang penetapan, dan itu terbuka untuk umum ya teman-teman ya. Jadi sidang minggu depan itu adalah majelis hakim, bukan majelis hakim ya, hakim tunggal atau ketua pengadilan tun akan membuat keputusan atau membuat penetapan atau membuat sikap. Jadi mereka akan menentukan sikap apakah sidang ini akan atau tidak, gitu sih. Nah, itu doang ya teman-teman ya. Jadi sangat simpel sekali cuman 5 menit, minggu depan tanggal 12 kita akan sidang terbuka untuk umum dan akan gua live-kan ya.
Yang unik teman-teman, yang ada yang unik nih tadi pagi pas gua datang ke Tun itu, pas gua masuk ke situ, di satpamnya ketemu dengan hakim yang kemarin, ya. Hakim hakim yang kemarin yang error itu, yang menurut gua error teman-teman ya. Ketemu orang baik ya, baik, ngobrol santai ya. Oh dia lagi mau pergi karena lagi ada tugas keluar kota gitu ya. Terus dia tanya, "Wah ada sidang lagi?" Terus gue bilang, "Iya Pak, yang kemarin mau gua gugat lagi." "Hah gugat lagi?" Terus gue bilang, "Iya gugat lagi, kan kemarin kan kita yang digugat adalah Katun, kan kita pasti kalah nih." Gua langsung gugatkan ke TF, ke tindakan faktual, gue bilang, "Ah, belum tentu kalah," katanya kan, "belum tentu kalah," katanya. Walah, dalam hati gua, memang memang elunya aja begitu, masa gua bisa menang gitu kan. Bercanda ya, Pak Hakim ya, bercanda ya. Nah, jadi ya gua bilang gua ada gugatan baru, dia belum tahu kalau gua sudah masuk 3 gugatan ya, dan akan masuk 2 lagi, dan beliau pun akan gua gugat nanti ya, termasuk akan jadi orang yang gua gugat nanti sebagai hakim ya. Beliau beliau belum tahu ya, tetapi kan ini bukan permusuhan teman-teman ya, bukan permusuhan, tetapi kita pengen menegakkan keadilan gitu ya, kalau lu bertindak sewenang-wenang, ya lu akan digugat sama warga masyarakat, begitu ya. Nah, jadi, eee, kita akan sidang lagi tanggal 12 Februari, hari Senin jam 10 pagi dan terbuka untuk umum. Dan gua akan siarkan live supaya teman-teman tahu ya bagaimana sikap pengadilan. Kita sih berharap banget pengadilan tuh nggak sembarangan ya menolak, upaya orang untuk mengadukan pejabat ya, usaha warga masyarakat untuk mencari keadilan gitu ya. Enak benar dia dis begitu aja ya. Kalau dia dis kan kita perlawanan lagi, kalau kita perlawanan gua gugat lagi tuh hakim, begitu kan. Jadinya, mending kita diikutin aja, diloloskan aja, tetapi kita perangnya di material nanti gitu ya. Jangan lu gagalkan gua di legal formal kan. Jadi, nanti kita lihatlah pengadilan teman-teman ya, kita lihat aja mudah-mudahan kali ini bisa berhasil masuk ke gugatan sesungguhnya ya. Jangan sampai kita kalah di dis terus ya. Kalau kita kalah di dis terus ya kapan sidangnya? Nggak bisa mulai-mulai sidangnya ya. Begitu perlawanan dikalahin lagi nanti, celaka ya. Tetapi jangan khawatir teman-teman ya. Yang namanya masyarakat mencari keadilan ya jangan cengeng guys ya, jangan cengeng. Kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita, dan kita akan menggugat sampai dunia kiamat ya teman-teman ya. Sampai batas waktunya habis gitu teman-teman ya. Yang namanya mencari keadilan ya jangan cengeng gitu ya. Dan kita akan masukkan 5 gugatan teman-teman, sudah 3 sudah masuk, 1 lagi akan masuk minggu ini, 1 lagi mungkin minggu depan, kita masuk 5 gugatan untuk oknum-oknum yang satu komplotan itu teman-teman ya, satu komplotan kita hajar semua, kita gugat teman-teman ya. Dan kita sih sebenarnya bukan berniat untuk mencelakai orang ya, kita berniat berdamai sebenarnya ya. Jadi banyak orang bertanya, "Lu kenapa sih begitu?" Dalam dalam hati gue bilang, "Gue ini pengen berdamai," gitu. Kita pengen berdamai, cuman si oknum ini tidak mau ditemuin. Si oknum ini maunya sembunyi-sembunyi. Si oknum ini maunya kalau lu mau damai, kita ruangan tertutup. Mah cilaka Bos, kalau ruangan tertutup ya. Apa yang terjadi di dalam ruangan kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi kita sebagai warga negara pengen transparansi boleh dong ya. Dan mereka sebagai pejabat seharusnya transparan, gitu. Yang namanya pejabat ya harusnya lu transparan dong. Kenapa lu tidak mau transparan? Kan sangat-sangat bau amis gitu ya kalau pejabat tidak mau transparan. Gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di sidang berikutnya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.